Makanya Anda belum membangun rumah tangga yang bahagia, harus tahu dulu apa sih dunia itu. Dunia itu adalah permainan. Dunia itu adalah sandiwara, sinetron. Ya. Jadi kalau lihat apa yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini, anggap aja seperti sinetron, gitu ya. Kadang-kadang kita sangat kagum, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita selesai. Seperti orang menutup layar panggung, cerita selesai. Itulah hidup. Bahwa dunia laibun wala'bun itu ya benar. Permainan sandiwara, kamu jangan terpesona dengan kehidupan ini. Karena kehidupan ini bisa menjerumuskan kamu dan kamu lupa dengan apa orientasi hidup kamu untuk menuju kebahagiaan di dunia wal akhirah hasanah itu. Apalagi kehidupan yang sudah sangat materialistik, konsumtif seperti sekarang ini. Ibu kan tahu, bangsa kita ini dianggap bangsa yang konsumentif. Ya, semua barang sekarang masuk. Ya tahu bangsa Indonesia ini bangsa yang konsumen, yang mudah sekali membeli, mudah terpengaruh, apapun dibeli. Iya. Ngeri kadang-kadang lihat semua barang impor itu masuk. Kalau nggak kuat-kuat nafsu kita menghadapi kehidupan dunia ini, kita akan terlena dan terjerumus dalam kehidupan yang hedonistik, penuh dengan kehidupan yang sangat materialistik. Akhirnya apa? Begitu ada hama tomatek ya, udah panik, tomcat ya, tomcat, begitu ada tomcat, wah udah ketakutan sekali, udah kebingungan, karena orang sudah hubud dunia. Kita khawatir apa yang dikatakan baginda Muhammad SAW, bahwa yang aku khawatirkan umatku nanti adalah hubud dunia wa karahiyatil maut. Cinta dunia, materialistik, matre, seperti takut mati. Dan inilah yang terjadi kondisi kehidupan kita sekarang. Jadi, Anda akan membangun mahligai itu, tolong lihat dulu, inilah dunia yang harus Anda hadapi. Supaya nanti membangunnya itu dengan tatanan yang sangat baik. Bukan saja kepada Anda yang mau membangun rumah tangga yang baru, kita pun juga demikian. Kadang-kadang saya sedih lihat Agim. Ya. Sedih saya, itulah dunia. Maaf, saya tidak menyalahkan beliau, tapi itulah dunia. Ya. Mau kembali lagi jaya, kawin lagi sama istri yang lama, setelah diceraikan, kan dunia itu. Begitu dasarnya pengaruh keduniaan itu dalam kehidupan manusia. Sudah dia ceraikan, mau kawin lagi. Bahkan yang lebih lama lagi, siapa itu? Yang mau kawin sama Ustaz? Ya, dia pernah mau kawin sama Ustaz, bayangkan. Ustaz kan lagi laku. Iya. Kalau dia enggak? Ya, kalau dia enggak. Ya, itu hanya fenomena aja. Itu fenomena aja. Ya, fenomena yang bisa kita lihat, kita saksikan. Bayangkan sekali berjuru peres mau kawin sama Ustaz. Untung saya sudah kawin. Kalau tidak, boleh juga itu. Dipikirkan, saya gelendungkan. Yang kedua, Anda dan ibu-ibu hadirin sekalian, hidup ini ujian, Anda. Hidup ini tantangan, kompetitif. Anda jangan menganggap bahwa hidup ini tidak perjuangan. Dan perjuangan itu kalau salah sedikit niatnya akan sia-sia. Karena hidup ini adalah pilihan. Begitu Anda pilih dan Anda salah memilihnya, itu konsekuensi Anda. Jadi hati-hati betul. Sudah istiqoroh dengan istri yang calon istri, sudah betul. Ya. Jangan salah pilih nanti. Sebab apa? Dunia mata. Dunia itu kesenangan. Khairu mata'u fid dunya al-mar'atu shalihah. Kesenangan yang paling indah di muka bumi ini, kata Rasulullah, adalah wanita yang salehah. Luar biasa mencari wanita yang salehah seperti itu. Menyenangkan, sejuk, tidak terlalu galau, suaminya juga selalu mendapatkan perhatian. Wah, tidak sekali. Bayangkan kalau istrinya matre, luar biasa. Pengaruh akan menimbulkan suasana suami itu menjadi galau.
Dan terjadinya banyak korupsi, maaf, terjadinya banyak korupsi karena pengaruh istri. Oh maaf. Iya. Oh sini nggak ada, nggak. Ada sini yakin. Nggak ada sini. Ya paling cuma 1, 2. Oh ada juga. Baik. Itu luar biasa pengaruhnya. Ya. Luar biasa sekali. Tapi istri yang solehah, dia senang sekali. Apa adanya bang? Jangan masukkan barang itu ke rumah kami bang. Barang yang haram. Nggak berkah tuh rumah. Begitu seorang istri soleh. Tanya dulu, dari mana uang ini bang? Dari mana uang ini bang? Jangan masukkan benda yang haram ke rumah kita bang. Karena keberkahan tidak akan diperoleh. Anak kita pun juga tidak akan berikan kebahagiaan di dunia akhirat. Karena materi itu bukanlah kebahagiaan, tapi ketenangan. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Itu istri yang luar biasa. Mudah-mudahan istri Anda seperti itu ya. Ya, sayang saya nggak ketemu istri Anda ya. Calon istri Anda. Baik, saya yakin itu. Nah, oleh karena itu, karena kondisi kehidupan ini sandiwara, hidup ini merupakan kompetitif, hidup ini merupakan pilihan, hidup ini merupakan ujian, maka apa kata Allah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah berikan dengan kekuasaannya kamu berpasangan supaya tenang, kita sekunu, agar kamu mendapatkan ketenangan. Seorang istri punya suami, tenang dia. Suami pun punya istri, tenang. Kita sekulu. Lain, beda orang yang nggak punya istri atau orang yang punya suami. Pasti berbeda sekali. Tapi orang yang punya istri, punya suami, kata Allah, kita sekulu, ada ketenangan di sini. Tenang kita. Yang sudah ada tanggung jawab kita. Dia juga sudah menjaga kita dan memelihara kita. Jadi ada seorang sahabat kesel lihat istrinya tuh cerewet tuh minta ampun. Saking keselnya, saking cerewetnya dia mau pukul si istri. Waktu dia mau pukul, dia pikir-pikir dulu. Wah, saya mau lapor dulu sama aku itu khalifahnya, presidennya, pimpinannya masih Umar bin Khattab. Setelah Rasulullah ini. Ketemu sama rumahnya Pak Umar bin Khattab. Baru sampai pintu, terkejut karena istri Umar lebih cerewet dari istrinya. Balik dia nggak jadi, tapi Umar lihat, kenapa balik? Sini. Kenapa kamu balik? Kan kamu ke rumah saya, pasti ada masalah. Apa yang mau kau tanyakan? Atau ada apa masalah yang kamu mau jelaskan? Begini, Khalifah, kenapa? Saya ini mau ngelapor, istri saya itu cerewet sekali. Saya mau tampar tuh istri, tapi saya melapor dulu sama Khalifah. Tapi depan pintu saya lihat istri Khalifah lebih cerewet dari istri saya. Saya nggak jadi jadinya. Terus dia bilang apa? Sini. Istri saya memang cerewet. Tapi yang mengatur anak-anak saya siapa? Yang mendidik anak saya siapa? Dia. Yang membasuh, mensetrika baju saya siapa? Dia. Yang menghasilkan makanan kebahagiaan, dia. Jadi saya timbang-timbang. Istri yang salehah itu, kalau semakin dia cerewet dan semakin baik, itu seimbang. Yang nggak seimbang, udah cerewet, matre lagi. Terus udah cerewet, jelek lagi kelakuannya. Itu nggak seimbang. Ini seimbang. Dia bertanggung jawab, begitu ya. Dia membersihkan, menjaga anak saya, memelihara saya, memelihara keluarga. Kan pas itu. Justru cerewetnya akan semakin mengasyikkan, kan begitu kata Umar. Gak jadi itu laki-lakinya tuh, iya juga ya. Wah, itulah kalau seseorang yang selalu berpikir dengan konsep mawaddah warahmah. Wa ja'alakum mawaddatan warahmah, kasih sayang. Nah, konsep mawaddah warahmah ini saudara, Ananda, konsep mawaddah warahmah. Jadi kamu berpasang-pasangan diciptakan untuk menikah satu dengan lain agar tenang. Sampai konsepnya satu. Wa ja'alakum mawaddatan warahmah. Mawaddatan itu artinya kasih sayang. Rahmah itu sayang, kasih sayang. Mawaddah kasih, rahmah sayang. Ada konsep kasih sayang. Nah ini yang menarik. Konsep kasih sayang itu yang gimana? Nah ini Anda. Kalau kata Zainuddin MZ, saya masih ingat tuh sebelum beliau meninggal. Kasih sayang itu, kasih itu materi.
Kita perlu hidup materi, iya. Kita perlu hidup punya rumah, iya. Harus. Kita hidup punya uang, iya. Itu namanya mawaddah, rahmah, kasih sayang. Kalau sudah tua-tua macam kita ini, tak perlu lagi duit, nggak perlu lagi banyak masalah harta. Yang penting kasih sayang. Macam Pak Suplis nih. Terus sama istri saya, kasih sayang. Saya ngiri dengan beliau. Iya. Udah nggak ada lagi. Pada waktu kita masih jaya-jaya, ya kita berusaha untuk mencari materi itu. Begitu surat tua-tua, sayanglah yang timbul. Itu kata Ustaz Jabir MJ, saya masih ingat. Tapi iya juga. Nah, kalau dalam konteks hadis yang saya baca, ada 5 Ananda. Ini nasihat saya nih. Untuk saya juga, untuk ibu, untuk Ananda sendiri. Ananda siapa, Pak? Andri. Ananda Andri. Mudah-mudahan sampaikan sama istrinya nanti. 5. Untuk mewujudkan konsep mawaddah warahmah itu ada 5. Kata hadis ini. Hadis dari baginda Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Pertama, keimanan yang kokoh. Ini penting. Hidup ini perlu iman yang dipelihara. Iman itu di hati. Tapi iman itu namanya fluktuatif. Dia nggak stabil. Ada di hati. Naik, turun, naik, turun. Ini yang terjadi. Makanya selalu doa itu. Ya Allah ya muqallibal qulub. Ya Allah yang memutarbalikkan hati ini. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan kau balik lagi hati kami yang telah kau berikan petunjuk. Awas lu. Hati ini sangat buruk sekali terbolak-balik. Ya. Kata Rasulullah seperti air mendidih, cepat sekali berbaliknya air itu. Nah begitulah hati. Sampai dikatakan awas nanti. Paginya masih beriman, sorenya udah berubah. Sorenya beriman, paginya berubah. Begitu terjadi proses. Iman itu sangat sekali mudah terbolak-balik. Makanya iman yang diberikan Allah berupa hidayah itu sudah mantap di hati, jangan lagi menjadi turun. Usahakan istiqomah. Usahakan masuk ke istiqomah. Konsisten. Pelan, tapi pasti. Istiqomah itu ibaratnya kalau sudah ditarik bendera, di atas bendera itu jangan lagi diturunkan bendera itu. Biar dia berkibar terus. Nah, bagaimana saya berkibar? Jaga, pelihara iman itu. Perbaharui iman itu. Banyak pengajian, banyak sholat malam, banyak mendengarkan diskusi agama. Itu menjaga nilai iman. Iman kalau sudah mantap di hati, mengakar ke seluruh jiwa, maka akan terjadi kekuatan ilahiyah. Kalau sudah ada kekuatan ilahiyah yang keluar apa? Matanya indah melihat, mulutnya bagus bicaranya, pendengarannya selalu elok, dan perilakunya semakin indah. Itu hebatnya iman itu. Kalau sudah mantap di hati, kemudian dia mengakar sampai ke jiwa-jiwa, ke tubuh kita ini mengalir, maka iman itu akan terus memberikan motivasi terhadap semua hidup kita.